kita suka, engkau makunrai tapujilah, minta kepada Allah. Salat tahajud, salat hajat, minta sampaikan hajatnya kepada Allah. Ya Allah, upujilah daya rokasi ya Allah. Jikalau sekiranya dia jodohku, maka dekatkan denganku ya Allah. Mudahkan segalanya ya Allah, jangan engkau persulit. Bagi yang ingin dimudahkan jodohnya oleh Allah, bro, de panapura boting, makunrai de panapura boting. Coba di setiap selesai sholat doa kepada Allah. Perbanyak baca ini, perbanyak doa ini, maksimalkan doa ini. Banyak anak muda di sini? Baik anak muda? Masih banyak anak muda. Yaitu jodoh. Jodoh itu anak muda sudah diatur oleh Allah. Usaha bawan ni doa dan tawakal kepada Allah. Ya makun raye biasa kamakada ustad iya elok nak boting, tapi de pagaga jodoh. Padahal 5 ni urani madecil lo di bolana de gaga nai loki. Ini bukan tidak ada jodoh, tapi memang alena de nai lo boting. Makanya jodoh ini kan sudah diatur oleh Allah. Ia roh jodoh pura natur puang Allah Ta'ala. Makanya kita selain usaha doa kepada Allah, illa doa di puang Allah Ta'ala, amalkan amalan-amalan yang akan memperlancar dan mempercepat daripada jodoh kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sahabat, bagi orang mukmin, kekuatan doa itu Pak adalah kekuatan yang luar biasa. Makanya anak muda ini ya rajin-rajin doa. Cuma kan anak muda emak kuelok milo doang ustaz. Nah biasa kan anak muda pekutu nama sempajang. Tapi dia toka apa kau anak muda makutu mas sempajang di? Dia toka agak? Itu disengi. Lo milo doang. Napa makutu mas sempajang? Bagaimana mau Allah ijabah doa kita? Ya kau pekutu tak milo bawang. Engkau pasilo, napa mas sempajang? Doa kepada Allah, perbaiki solat 5 waktu. Sehingga ulama mengajarkan bagi anak muda, anak burane yang kueloki dipercepat jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalkan yang pertama, tahajud. Sepertiga malam bangun bro berdoa kepada Allah. Otoki milodoan di puang Allah Ta'ala. Di saat semua orang tertidur, tetangga kita tertidur, bangun di sepertiga malam, sampaikan doa dan ajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paletum metodi nasabat di sepertiga malam itulah adalah tempat transaksinya antara seorang hamba dengan Tuhannya. Anak muda yang sudah lama menanti-nanti jodohnya, gadis yang sudah lama menanti-nanti dilamar, maka coba bangun di sepertiga malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang terbaik, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Satu kisah, ada seorang wanita mulai dari umur 17 tahun dia berdoa kepada Allah. Apa yang dia minta? Dia minta kepada Allah, ya Allah berikan saya jodoh seorang lelaki yang soleh, seorang lelaki yang baik agamanya, seorang lelaki yang gagah dan juga penghafal Al-Quran. Akhirnya setelah dia berdoa sampai 2 tahun belum dapat jodoh, sampai umurnya 25 tahun belum dapat jodoh, tapi ia rumah terus nelo di puang Allah Ta'ala, ya Allah berikan saya seorang jodoh lelaki yang soleh, tampan, penghafal Al-Quran dan baik akhlaknya. 25 tahun umurnya, mulai dari 17 tahun dia doa, belum ketemu jodohnya. Sampai di umur 30 tahun dia doa kepada Allah, tapi belum ketemu jodohnya. Akhirnya kembali dia sholat di sepertiga malam, dia sujud kepada Allah. Puang, apa salahku ya Allah? Saya sudah doa kepadamu ya Allah, tapi belum kau kasih apa yang saya minta. De paromai gaga tanda-tanda ya Allah, lamar ka ya Allah, arek bawa nak jodoh kasih kuang. Yang penting dia adalah seorang lelaki yang baik. Akhirnya 5 hari kemudian datang seorang melamar. Ya rongkai pak, tidak sesuai yang diharapkan. Ya nailawe marongorongoe,
penghafal Al-Quran, magemara, makesing agamana, tapi ternyata engkai orang tua yang sudah berumur 60 tahun. Bo mas sempaja paimeng mangolos di puang Allah Ta'ala, ya Allah agak salah dengan doaku. Iya willau ya marongoy pak kepala kurang maka singah lana maka singah gamana maga nangka itu matua anu cica mani disepun na mati maga na ya ropuang. Tapi kalau itu menurut kita ya Allah bagus, maka saya terima dengan lapang dada. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, Pak, ketika saya berdoa kepada Allah, lalu kemudian doa itu diterima oleh Allah, maka saya gembira. Tapi ketika saya berdoa kepada Allah dan apa yang saya minta tidak diterima oleh Allah, maka saya lebih gembira karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk saya. Sehingga maka dipesan di kuat kepala yatu oh yatu made cetas seding ya natu. Akhirnya alhamdulillah setelah datang melamar ternyata salah pahami. Tania rotuma tua endenge pulona telu tahu lo melamar, tapi engkana napa kepala kurang dilamarkan untuk dia. Alhamdulillah, kekuatan doa. Jadi anak muda tidak ada yang mustahil. Sepertiga malam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perempuan yang kita suka, engkau makunrai tapujilah dan minta kepada Allah. Salat tahajud, salat hajat, minta sampaikan hajatnya kepada Allah. Ya Allah, upujilah dan ya rokasi ya Allah. Jikalau sekiranya dia jodohku, maka dekatkan denganku ya Allah. Mudahkan segalanya ya Allah, jangan engkau persulit. Ya katerkada pukoropa anak muda Ustaz, ya kopuran di milodoan di puang Allah Ta'ala engkau makun rena puji terkada tanya di puang Allah Ta'ala milodoan malibu imasapa Sandro elo ya agak Sandro engkau pujilah dekor lo kalau mas Sandro deh lau nikasih lau ni etabe pak dukung napa ya Sandro Ustaz deh tonang kemas sempajang Peko carana doana lo diterima, alena saja dia mas sempajang, betul tidak? Lau ni tabe puasan roh kasih nah herung saya, sabaki saya supaya magati kasih runtuk jodohku. Di sepun di sanroe, cek per cek ternyata ya sanroe pitu pulo ni tahu ngurutna, tapi ditopa na pura bukti. Ses saja ki. Samana tania jodoh boleh. Elok mi masapa sulit lapus masapa puli lapus sandro. Makanya minta kepada Allah. Ada seorang yang sangat kita suka, minta hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kau memang madeceng untuk saya, memang bagus untuk diriku dan agamaku. Dekatkan dia ya Allah. Allah tidak akan pernah salah pilih dengan kita. Meski Pak seorang benci kepada kita, tapi kalau Allah yang gerakkan hatinya, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amalannya, perbanyak sholat tahajud, perbanyak sholat hajat, sampaikan hajat dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan hajat kita, Pak, apapun yang kita inginkan, sholat hajat, minta kepada Allah, serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu lakaita mau terjaga, suami tak mau terjaga, sholat hajat serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi ala nafsihi wa ala malihi wa ala ahlihi. Serahkan diri kita, serahkan harta kita, serahkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Magina diserahkan di puang Allah taala, karena kalau kita yang jaga belum tentu terjaga. Coba Pak, aleta yang kau di Tommy jagai belum tentu kita terjaga Pak. Ada-ada saja mapada nikasi almarhumah, ada-ada saja cedek dipakai do jatuh kita Pak kalau Allah berkehendak. Tapi kalau Allah yang jaga kita, serahkan diri kita, Allah yang jaga, insya Allah Allah jaga kita dengan baik. Warang parang ya kau di Tommy jagai, kita tonji yang jaga harta tak tidak berserah, Allah yang jaga harta kita. Wih Pak, bisa-bisa pencuri masuk ke dalam rumah kita. Koi di Tommy jagai apa matiin rote ini, sementara Allah tidak pernah tidur. Keluarga lakaita ibu serahkan kepada Allah. Pesan di puang ini na jagai lakaiku. Apa ya koi di Tommy jagai lakaita tega tuan ken na kulit jagai wi. Pali lalek bola.
Ko ilalak bola gan nabi ki jagai lakaita. Agan na ki jagai lakaita lalak bola. Habe na bawang. Salengelo matindro lakain na nabuna sapa maneg. Igasiye. Ya to miroidi ki jaga-jaga yang. Tapi ya ko mesui loma jama keluar rumah, bagaimana kita mau jaga suami? Serahkan kepada Allah, biar Allah yang jaga segalanya. Kalau Allah yang jaga suamita, Allah yang jaga hatinya suamita, tidak ada yang mampu menghalanginya. Allah yang jaga dengan baik. Maka serahkan, banyak-banyak berserah kepada Allah. Bismillahi ala nafsihi wa ala malihi wa ala ahlihi. Semua serahkan biar Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Banyak-banyak sholat hajat. Kemudian anak muda ketika ingin dipermudah jodohnya, banyak-banyak wudu. Ustaz, ada hubungan nama jenis silo jodoh? Tidak ada hubungannya wudu dengan jodoh. Siapa bilang? Wudu itu insya Allah akan membuat wajah kita bercahaya. Makanya ya gadis-gadis yang hadir malam ini, ya kuelo bercahaya rupata, banyak-banyak wudu. Tapi alhamdulillah Pak Ustaz, ko ibu-ibu ini yang di depan, alhamdulillah macahaya mana rupana. Alhamdulillah macahaya mana rupana dioloye. Tamana yang sebelah sini, wih macahaya lade. Apa pas lampu dia senang. Dewi saya kumat mundri-mundri. Jamaah yang dimuliakan Allah, bercahaya mukanya bagi orang yang suka wudu. Aja na sengi gaya mi, aja na sendi beda melo pailo irupata. Ko ngedani detona. Tapi coba cahaya wudu itu ada dalam diri kita, maka banyak-banyak berwudu. Kemudian selanjutnya banyak-banyak doa kepada Allah. Berdoa kita Pak Ibu kepada Allah anak muda. Kita doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terkadang hanya usaha-usaha, ya makoromi usaha ta. Setiap hari ditelepon cewek, ditelepon tegano, diawasi baik-baik. Si tengah mati dijagai, tahu-tahu dijagai ti anak-anak. Tapi ternyata biasa lain malai. Makanya doa kepada Allah. Apa yang kita minta kepada Allah? Rabbi la tazarni farada wa anta khairul warithin. Rabbi la tazarni farada wa anta khairul warithin. Sekali lagi, bagi yang ingin dimudahkan jodohnya oleh Allah, bro de panapura boting makunrai de panapura boting. Coba di setiap selesai sholat doa kepada Allah. Perbanyak baca ini, perbanyak doa ini, maksimalkan doa ini. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Mudah-mudahan anak muda hafal ini. Betuanna ya Allah, jangan engkau biarkan saya hidup sendiri, engkaulah sebaik-baik pewaris. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, doa amalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang mengatur jodoh kita. Kalau Allah berkehendak, maka seketika kita akan dipertemukan dengan jodoh. Amin ya rabbal jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk keluarga yang ditinggalkan, setiap apa yang menjadi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan ujian itu menjadi ujian penguat iman bagi kita semua, untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Jadikan ujian itu menjadi satu kenikmatan kita untuk dekat dengan Allah. Nah sahabat, terkadang Pak, memang pura pite diuji di puang Allah ta'ala, lalu kemudian ibadah itu terasa nikmat, dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama jipat dengan air. Ini air, ketika seseorang tidak haus, kapan nikmatnya itu air minum Pak? Ketika kita haus. Ya kumasenna imadekan atau apa minum buni maklada tu disedih. Tapi kalau kita minum dalam keadaan tidak haus, biasa-biasa saja, muaga dinun, semua akan terasa biasa-biasa. Tapi ketika kita sangat haus, meski hanya air putih biasa kita minum, itu akan terasa nikmat. Ketika kita lapar,
lalu kemudian kita makan makanan itu akan terasa nikmat untuk kita. Tapi mekode tahu nama lupu na tiba-tiba mandre muaga diolo deto nama sipa. Begitulah terkadang kita. Terkadang ketika kita diberikan ujian oleh Allah, barulah terasa nikmatnya kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah, berharap dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita selalu berharap mudah-mudahan almarhumah ini mendapatkan tempat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala amalan-amalan beliau ada cengena ini yang selalu kita ingat-ingat. Hanya khusus kepada anak-anaknya almarhumah, pada keluarganya almarhumah, engkau pesan-pesan DC Purana sampaikan kepada kita, amalkan itu. Supaya apa? Ilmu yang beliau sampaikan akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir ketika kita meninggal dunia. Anaknya diajarkan sholat sewaktu masih kecil, laksanakan sholat itu dengan baik. Mas sempaja ki sahabat tumatoa ye kasih paguru ki, bahkan kemanakannya mas sempajangi kasih almarhumah paguru, setiap ditetonga sempajangi insyaallah akan mengalir pahalanya untuk almarhumah, akan mengalir pahalanya untuk yang meninggal dunia. Nasabah alena kasih pak guru tawe. Maka Bapak Ibu jangan terlalu malas mengajarkan orang kepada kebaikan. Insya Allah agak terpodangi DC pada tarupa tahu dia lakukan dengan ikhlas karena Allah. Apa yang kita sampaikan alena pugawi makruntui pahala ini diruntutoi pahalanya. Karena apa? Amalan-amalan kebaikan yang beliau sampaikan selalu kita amalkan. Dan yang terakhir, kita doakanlah keluarganya telah doangi. Setiap pura sempajang sisipkan doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan itu. Nah, sahabat doa tak mana mainnya tu nataja kasih na almarhumah di kuburnya, dan cukuplah kematian beliau ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pelajaran agar kita semakin siap berhadapan dengan kematian, bukan menunggu kita sakit, bukan menunggu kita tua, yang jelasnya 1 kali 24 jam kita bersiap kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Ustaz megamu pabahaku cuma yakko dipaletu imat teru bosamu to itu jamaah apamu itu maga kesinna Andre iya kuliwa hasok ni tawe biasa mua majak di seding, betul tidak? Jadi mu imaga lampe na kesin na ceramai iya ko liwa ilampe na biasa mutote sedin na leju. Makanya dek nama senak malampe supaya aga yang penting ada hal yang saya sampaikan ini yang bisa manfaat untuk kita semua dan untuk saya pribadi khususnya, dan untuk almarhumah kita tutup dengan sama-sama mendoakan beliau.